Selamat pagi, shalom semuanya. Jumpa dengan gue, Grace Unlimited and Encouragement pagi hari ini, yaitu anugerah Tuhan yang tidak terbatas dan anugerah Tuhan yang memberikan kita kebenaran, menuntut kita ke dalam kebenaran di sepanjang hari ini dan di sepanjang kehidupan kita. Bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kita anugerah yang luar biasa, yaitu hari yang baru, sesuatu yang baru di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik dan yang tidak pernah berkesudahan, dan selalu Tuhan ada dalam hidup kita. Hidup kita adalah Kristus. Hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Ah, saya kemarin saudara sharing di para pendoa di kota ini, bahwa hmm, ketika kita menjadi seorang pendoa, saya berkata kepada para pendoa begitu, itu pendoa mesti bukan memiliki kacamata yang berkata bahwa aku ini paling benar sendiri, paling kudus sendiri, dan doakulah yang paling dijawab Tuhan. Tidak begitu. Tapi pendoa adalah orang yang punya kerinduan selalu untuk berdoa. Karena anugerah telah diselamatkan, karena anugerah telah dipanggil untuk selalu berdoa, untuk membuat, menyadarkan diri maupun orang lain, maupun gereja, bahwa kita itu telah terima anugerah Tuhan Yesus yang tidak terbatas, disertai, dilindungi Tuhan yang ajaib. Nah, lalu saya juga berkata bahwa anugerah membuat kita itu mengerti akan rancangan rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita pada hari ini, berbeda dengan ketika di masa perjanjian lama, atau ketika uh, orang Kristen mulai memahami bahwa dia diselamatkan, itu ada anugerah Tuhan yang besar, yang ajaib, yaitu bahwa kita ini tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Saya kemarin ditanya begini, saudara. eh Kalau waktu menyembah Tuhan, lalu pada saat menyembah Tuhan tidak merasakan hadirat Tuhan, berarti kamu ada yang salah. Kok ada dosa, ada kesalahan. Nah, saudara, lalu saya sampaikan begini. Lah kalau begitu, apa artinya Immanuel? Tuhan yang menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel itu Tuhan beserta kita, dan Tuhan hadir di dalam kita. In Christ, Christ in you, itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kalau saudara engkau tidak merasakan hadirat Tuhan ketika menyembah atau ketika mendengar firman Tuhan, itu hanya pengenalanmu akan Tuhan yang kurang dalam. Yang kedua, bukan bergantung kepada perasaanmu bisa merasakan hadirat Tuhan atau tidak. Karena dia Immanuel. Apakah saudara merasakan hadirat Tuhan, itu berarti Tuhan hadir, dan tidak merasakan hadirat Tuhan, itu berarti Tuhan tidak hadir? No, tidak demikian. Engkau tidak merasakan hadirat Tuhan, itu mungkin saja engkau lagi dalam masalah, ada dalam kemarahan, dalam tekanan, ada dalam pikiran yang terus memikirkan tentang kebutuhan hari esok, tentang banyak hal, saudara, dalam hidup. Saudara, Tuhan Yesus itu baik. Anugerahnya kekal selamanya.
Ada lagu pujian tuh. Kebaikannya itu sekekal selamanya. For the Lord is good, gitu kan? For the Lord is good, for the Lord is good, and His mercies endures forever. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kesetiaannya. Is good, saudara, good, kebaikan. Nah, kebaikan di sana good itu dalam bahasa aslinya adalah bahasa aslinya top, atau artinya wealth, kesejahteraan, welfare, welfare, well, keadaan baik, keadaan damai, kesejahteraan itu selamanya. Jadi, saudara, kebaikan Tuhan itu bagi kita selamanya. Kesejahteraan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita itu selamanya. Katakan bersama saya, di dalam Kristus, Tuhan melimpahkan kesejahteraannya dalam hidupku, itu selamanya. Selamanya kebaikan Tuhan bagi kita. Selamanya kesejahteraannya bagi kita. Selamanya kebaikan Tuhan itu bagi kita. Jadi bukan bergantung perasaan saudara. Katakan bersama saya, kebaikan Tuhan tidak bergantung atas perasaanku. Satu, dua, tiga. Kebaikan Tuhan tidak bergantung pada perasaanku. Ya, saudara. Kebaikan Tuhan itu tidak bergantung sama sekali dengan perasaan kita. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak bergantung kepada perasaan kita yang sedang galau. Oh, kalau galau itu berarti Tuhan tidak hadir. Enggak, dia Immanuel, Tuhan beserta kita, dan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Perasaan kita itu kan di jiwa. Gitu. Masa Tuhan tergantung jiwa kita? Berarti yang ngatur itu kita atau Tuhan? Saudara, Tuhan tidak berdasarkan aturan-aturan di dalam hati kita. Tapi Tuhanlah yang mau memerintah di hati kita. Tuhan mau memerintah di dalam hati kita. Ya. Balik lagi sekarang. Saudara, mau saya semua temanya pagi ini adalah uh, Grace Animated. Ini adalah cekungan anugerah. Cekungan itu bentuk cekung yang bisa menampung. Nah, itu cekung. Jadi ini bicara tentang tampungan anugerah. Tampungan anugerah, atau dalam bahasa Inggris judulnya ini adalah pool grace. Jadi kolam anugerah, pool grace. Makanya saya kasih gambar itu, air dan permukaan air. Di Kejadian pasal yang ke-33, ayat yang Kejadian 36, ayat yang ke-1 dan 2. Dan inilah silsilah uh, Esau, atau keturunan Esau, the generation of Esau, the generation of Esau, yaitu Edom. Esau mengambil istri-istri dari anak-anak perempuan Kanaan, yakni ada anak perempuan Elon orang Het, Oholibama, Oholibama, anak perempuan Ana, anak perempuan Sibeon orang Hewi, dan seterusnya. Lalu ayat, saudara, cekungan anugerah. Esau
itu dia ada di Kanaan. Saudara, kita tahu bahwa Kanaan itu adalah tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, di mana di sana limpah susu dan madu. Dikatakan limpah dengan susu dan madu itu di Kanaan. Nah, Kanaan sendiri itu tanah yang penuh limpah susu dan madu, artinya adalah tanah ini di tanah perjanjian itu tanah yang eh, penuh dengan produktivitas yang tinggi, produktivitas pertanian yang tinggi, sehingga adanya penyerbukan, rumput hijau, pohon berbunga, sumber air, makanan berlimpah-limpah. Makanya limpah dengan susu, berarti kalau limpah dengan rumput, beternak, orang beternak itu rumputnya berlimpah, berlimpah-limpah rumputnya. Jadi limpah susu artinya kalau beternak di Kanaan itu tidak kekurangan makanan bagi hewan ternak. Limpah dengan madu, banyak lebah madu karena berlimpah akan bunga serbuk sari yang berlimpah. Produktif, saudara. Sangat produktif tanahnya. Nah, saudara, itulah tanah perjanjian, itulah tanah Kanaan. Uh, kalau bangsa Israel ditempatkan oleh Tuhan, dijanjiin oleh Tuhan di tanah perjanjian Kanaan, karena tanah perjanjian itu limpah dengan susu dan madu, yaitu tanah yang berkelimpahan atas produktivitas. Hari ini saya dan saudara di dalam Kristus, kita ditempatkan dalam Kristus itu, dalam Yesus itu limpah dengan produktivitas. Produktivitas apa? Ya produktivitas tentunya pengampunan, keselamatan, tidak pernah habis. Limpah, sangat berkelimpahan. Jadi saudara ditempatkan di dalam Kristus in Christ. Itu adalah sebuah cekungan anugerah. Yaitu tempat tampungan anugerah. Kalau ikan itu tidak bisa hidup kalau tidak dalam air. Ikan. Untuk ada air, mesti ada tempat yang cekung. Ya toh? Kolam, sungai, danau, laut, cekung semua. Diisi air, ikan hidup di sana. Saya saudara dan saudara ditempatkan di dalam Kristus, itu sebuah cekungan anugerah untuk kita memiliki kehidupan kekal. Bukan hanya kekal, tapi kehidupan yang disertai dengan segala pemenuhan kebutuhan, keperluan hidup kita. Jadi cekungan anugerah adalah tempat kita hidup di mana kita di sana disediakan segala kebutuhan yang terus produktif, tidak pernah henti, tidak pernah uh, terbatas, kita yang terbatas, tetapi kebutuhan kita tidak pernah terbatas. Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan. Hari ini, kabar baiknya, pada saudara. Cekungan anugerah itu adalah in Christ, di dalam Yesus Kristus. Ikan tidak bisa hidup kalau tidak ditempatkan di sebuah tempat yang bisa menampung air. Cekungan itu bisa menampung sesuatu.
Dalam hal ini adalah anugerah Tuhan. Saya beritahu saudara, saudara itu hari ini hidup dalam cekungan anugerah, yaitu in Christ. Di dalam Yesus Kristus. Di sana ada pemenuhan segala kebutuhan kita, dan di sana adalah habitat kehidupan kita, yaitu under grace, di bawah anugerah, under grace. Bukan saja cuman tempat kita hidup di dalam Kristus dan sampai hidup kekal. Tapi apa yang menjadi kebutuhan saudara di sana? Ketika Sadrak, Mesak, Abednego itu mendapat ancaman kalau tidak menyembah dewa yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, maka mereka harus dimasukkan ke dalam dapur. Namun ketika mereka semuanya harus menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah. Lalu, saudara, apa yang terjadi? Mereka dimasukkan ke dalam namanya dapur api. Dalam dapur api, yaitu hidup yang dia alami, itu adalah satu tantangan, cobaan, ujian. Dan dia harus alami itu dapur api. Mereka bertiga. Tapi di dalam dapur api, di sana ada pribadi yang keempat. Dan pribadi yang keempat itu mukanya seperti dewa. Rupanya seperti dewa. Dan dikatakan dalam Daniel pasal 3 ayat 25, Raja berkata, namun aku melihat ada 4 orang yang tidak terikat berjalan-jalan di dalam api itu, dan mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak Elohim, katanya. The Son of God. Rupanya itu is like the Son of God. Putra Elohim. Barelah itu putra Elohim. Jadi rupanya seperti the Son of God. Karena ada the Son of God, maka Sadrak, Mesak, Abednego tidak sendirian dalam dapur api. Ada pribadi keempat, yaitu the Son of God. Ini bicara tentang Yesus. Yesus ada beserta mereka, mereka dapat melewati dapur api. Saya beritahu sama saudara, hari ini saudara bukan nampak dua. Satu Yesus, satu saudara. Di mata Tuhan itu saudara bukan nampak satu. Bukan nampak dua, tetapi nampak satu. Yaitu nampak Yesus Kristus. Hidupku bukan aku lagi. Di mata Bapa yang kelihatan itu adalah Yesus. Kalau ada tampungan air, airnya keruh, ada ikan di sana, yang nampak itu air kolamnya. Keruh bukan berarti kotor. Tapi keruh di sana, di dalam Kristus, bukan berarti hidup kita kotor dalam anugerah Tuhan. Tetapi keruhnya karena keruh akan banyaknya persediaan-persediaan yang Tuhan sudah sediakan di dalam cekungan anugerah, tampungan anugerah. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan dalam dapur api yang nampak itu 4 orang. Raja Nebukadnezar melihatnya. Pribadi yang keempat seperti anak dewa. Barelah. Ini bicara tentang penyertaan Tuhan.
Di dalam Kristus hari ini, engkau ada dalam cekungan anugerah. Ketika engkau masuk hari ini di dalam pencobaan-pencobaan hidupmu, saudara, di mata Tuhan yang nampak adalah Kristus di dalam hidup saudara. Karena hidupmu bukan kamu lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Bukan lagi Kristus yang berdua dengan saudara yang nampak di mata Tuhan. Tapi yang nampak Yesus Kristus di dalam hidup saudara. Itu di mata Tuhan. Tapi di dunia ini yang nampak adalah saudara. Walaupun di dunia ini yang nampak adalah saudara. Tapi ada Yesus Kristus yang menyertai saudara. Saudara tidak sendiri. Di mata Tuhan bukan lagi dua, tapi satu. Yaitu Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Di dalam cekungan anugerah, itu di sana adalah tampungan-tampungan atas persediaan-persediaan untuk hidup kita yang tak pernah habis. Tidak pernah habis, saudara. Katakan bersama saya, hidupku ada dalam cekungan anugerah. Artinya, hidupku berada dalam tampungan persediaan yang tidak pernah habis. Ada persediaan-persediaan Tuhan yang tidak pernah habis, yang Tuhan sediakan di dalam hidup saya dan hidup saya. Hidup saya dan hidup saudara. Penyertaan Tuhan terhadap Sadrak, Mesak, Abednego membuat mereka alami perlindungan dan tidak terbakar dalam api. Hari-hari ini, cobaan yang kau alami, tantangan kau alami, tidak akan membakar habis hidup. Tetapi hanyalah akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau ikan itu tidak bisa hidup tanpa air, saya dan saudara, kenapa kita ditempatkan dalam Kristus, in Christ, under grace, kita tidak dapat hidup tanpa anugerah, saudara. Katakan bersama saya, aku tak dapat hidup tanpa anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu memberikan kita hidup kekal. Anugerah Tuhan itu menyelamatkan kita, mengampuni kita. Anugerah Tuhan itu telah menyediakan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi tanpa anugerah, sebetulnya kita tak dapat hidup. Hidup kekal tanpa Yesus. Nah, saudara, dikatakan Galatia 6 ayat 8, sebab ia yang menabur dengan kedagingan akan menuai kebinasaan, dan dari kedagingan itu, tetapi ia yang menabur dengan roh akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, menabur dalam roh akan menuai hidup kekal dari roh itu. Ayat ini adalah janji Tuhan. Ayat ini bukan apa yang harus kita lakukan. Perhatikan ya, bunyinya Galatia 6 ayat 8. Ia yang menabur dengan kedagingan akan menuai kebinasaan dari kedagingan itu. Bukankah hari ini, saudara dan saya, kita tidak berada di dalam hidup kebinasaan kekal? Apakah kita akan menuai kebinasaan kekal? Dan tidak. Karena kebinasaan kekal sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Lalu dikatakan dalam ayat selanjutnya, tetapi ia yang menabur dengan roh akan menuai hidup yang kekal dari roh itu.
Tidak ada yang bisa kita lakukan dari hidup kita yang dapat membuat kita memperoleh hidup kekal. Di dalam Yesus Kristus kita beroleh hidup kekal. Sehingga nggak ada yang bisa kita tabur lagi. Jangan terjebak dengan berita yang berkata, oh kita harus menabur dalam roh. Dengan roh. Supaya menuai hidup kekal. Hidup kekal sudah disediakan Yesus Kristus. Bagi kita orang percaya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Mau menabur dalam daging. Apa sih menabur dalam daging? Menabur dalam daging akan menuai kebinasaan dari kedagingan itu. Kebinasaan sudah dihapuskan oleh Yesus Kristus. Jadi saudara, engkau dihidupkan hari ini dalam cekungan anugerah seperti ikan dimasukkan dalam sebuah wadah. Di sana ada air untuk dia hidup. Hari ini kita dihidupkan dalam cekungan anugerah, dalam tampungan anugerah. Di dalam anugerah Tuhan itu, kita beroleh hidup kekal. Dan di sana, kita alami berkat Tuhan. Katakan amin. Di dalam Kanaan, itu tempat Tuhan menempatkan bangsa Israel. Di mana di sana limpah dengan susu dan madu. Di susu dan madu, Kanaan itu artinya adalah arti Kanaan itu lowland. Nah, ini dia. Kanaan itu artinya lowland, dalam bahasa aslinya itu lowland, yaitu tanah yang rendah, tanah yang rendah, lowland. Ya, Kanaan, Kenaan, artinya lowland. Kanaan itu artinya lowland, tanah yang rendah, jadi cekung. Gitu. Makanya kenapa saya kasih tema pagi ini cekungan anugerah, karena saya ambil dari Kanaan lowland. Oh, berarti sebuah cekungan. Anugerah. Kanaan itu limpah susu dan madu. Artinya Kanaan itu tanah yang sangat produktif. Produktif dalam menghasilkan rumput. Makanya limpah susu karena ternak yang menghasilkan susu di sana dapat makan dengan kenyang dan berlimpah. Limpah dengan madu karena Kanaan itu produktif akan penyerbukan, akan pohon yang berbunga, tanaman yang berbunga sehingga lebah madu dapat mencari madu dengan limpah. Hari ini saudara ditempatkan dalam Kristus, itu limpah dengan susu dan madu. Artinya saudara ditempatkan dalam Kristus itu ditempatkan di dalam tempat yang produktif di dalam menghasilkan, menyediakan segala keperluan hidup kita. Jadi hidup saudara di dalam Kristus tidak akan pernah kekurangan. Saudara berkelimpahan di dalam Tuhan. Karena engkau dihidupkan dalam kecekungan anugerah. Di dalam anugerah Tuhan ini. Full grace dalam bahasa Inggris. Engkau menerima segala kelimpahan yang Tuhan sediakan itu adalah kelimpahan yang berdasarkan anugerah Tuhan. Katakan amin. Pemeliharaan Tuhan tidak bergantung daripada apa yang bisa kita kerjakan. Tapi hanya bergantung penuh kepada apa yang Tuhan mampu kerjakan dengan limpah dalam hidup saya dan hidup saudara. Saudara percayalah hari ini.
hidupmu itu ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego itu sempat berada di dalam eh, dapur api, namun Nebukadnezar melihat ada pribadi keempat, yaitu the Son of God, Bar Elah. Itu adalah penyertaan Tuhan. Mereka menang terhadap dapur api. Sejahtera mereka dalam dapur api. Saya beritahu, saudara, hari ini engkau ditempatkan dalam Kristus. Manusia tidak akan melihat kita lagi dua, tapi manusia akan melihat kita satu, yaitu saudara sendiri. Bukan lagi dua, tapi satu. Tapi ada pribadi yang lain dalam hidupmu, yaitu the Son of God, yaitu Kristus di dalam. Di mata Tuhan, kita juga bukan lagi dua, tetapi satu. Bukan kita bersama kita dengan Yesus di mata Tuhan, tapi Tuhan melihat Kristus di dalam hidupmu. Sebab firman Tuhan berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Nah, ini dia. Bukan lagi dua, tetapi satu. Bukan lagi kita, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Orang bisa mencela kita. Kemarin, saudara, saya barusan mengalami sebuah tuduhan. Ternyata, saudara, kami dituduh. Yang menuduh itu adalah kadang bersama dengan kita, gitu. Ada di sekitar kami. Pester lagi. Gembala lagi. Dituduh, wah, saya dijelekkan. Istri saya juga dijelekkan. Dituduh begini. Kaget lah. Lalu, padahal yang terjadi tidak seperti itu. Kami tenang aja, saudara. Ternyata kejadian sebenarnya bukanlah yang seperti dia tuduhkan. Lalu orang melihat. Akhirnya orang yang dia ceritain itu juga melihat, lalu cerita. Kemarin saya baru dengar, kok bisa ya orang seperti itu sudah pester hamba Tuhan, sudah mengembalakan, kok bisa menjelekkan Pastor Kuku. Kalau di depan Pastor Kuku ketawa-ketawa, shalom, shalom. Tapi di belakangnya enggak kayak gitu. Ya sudah, lalu orang-orang pada berkata, oh ternyata dia sendiri ini yang jelek ini. Padahal enggak kayak gitu. Saudara, bagi saya ya is oke lah. Mau orang mau ngapain, ngomong apa tentang kami gitu, tentang saya gitu. Terserah lah. Kamu mau ngomong apa. Sebab apa? Kalau kita hidup dalam cekungan anugerah, kita hidup di dalam anugerah Tuhan, di dalam grace. Di sana berlimpah produktivitas penyediaan yang Tuhan lakukan, kerjakan. Limpah akan perlindungan dan pembelaan Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Tetap harus masuk dapur api. Tetap masuk dapur api. Tetap. Tapi, apa yang terjadi? Di sana mereka alami keajaiban pembelaan Tuhan. Dan berkemenangan terhadap dapur api. Saudara, kalau engkau alami hari ini, sedang alami dapur api, sedang alami satu tuduhan, sedang alami satu permasalahan yang menekan hidupmu, engkau tetap, kita ini tidak bisa bebas dari masalah, tidak bisa. Tetap akan ada masalah.
Jangan sampai saudara berpikir bahwa di dalam Kristus tidak ada masalah. No, tetap hadapi masalah. Tapi ada pribadi yang lain, yaitu Yesus Kristus bersama kita. Dia melindungimu, menyertai saudara. Dan dia membuat hidupmu tidak akan pernah terkalahkan. Tuhan memberi status hidup kita itu dengan lebih daripada pemenang, supaya saudara itu tidak mudah kalah akan persoalan di dunia ini. Tuhan menempatkan saudara dalam anugerah seperti ikan dalam sebuah tempat tampungan air. Ikan ada di situ supaya dia bisa hidup, dapat menikmati kehidupan dalam sebuah cekungan yang disebut dengan cekungan ini ada airnya banyak yang disebut dengan laut, danau, sungai, kubangan. Di sana ada air, lalu ada ikan-ikan bisa hidup. Saudara ditempatkan di dalam Kristus itu sebuah cekungan yang penuh dengan anugerah Tuhan. Di situ itulah Kanaan bagi kita, lowland, ya toh, penuh limpah susu dan madu. Kalau Kanaan itu adalah tanah yang terus produktif dalam menghasilkan rumput, bunga, sehingga hewan ternak berkembang biak menghasilkan susu, lebah menghasilkan madu, berlimpah-limpah. Di dalam Kristus kita itu berkelimpahan persediaan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, sehingga kita dapat dipenuhi dengan segala yang kita butuhkan di dalam Yesus Kristus. Sorry. Engkau tidak pernah kekurangan, karena Tuhan Yesus menyediakan segala yang kita perlu. Itulah cekungan. Cekungan itu sebuah tempat untuk menampung. Hidupmu itu ditempatkan di dalam Kristus itu. Dalam Kristus menampung segala berkat surgawi. All of the heavenly blessing. Efesus 1 yang ketiga. Saudara. Tuhan Yesus itu baik. Saudara. Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Akhirnya ya saudara ya, ketika saya dituduh begitu dengan hamba Tuhan ini, hamba Tuhan ini pertama mengomongin tentang kami yang tidak melakukan, akhirnya sekarang ini berbalik loh. Berbalik. Dia yang diomongi oleh orang-orang yang dia omongin. Dia misalnya cerita ke si A, wah kuku itu begini-begini. Sekarang dibalik oleh Tuhan. Berbalik gitu. Orang yang si A ini akhirnya ngomong gini, oh enggak begitu, oh memang berarti orang ini gini. Bisa berbalik gitu. Kayak tabur tuai gitu. Mulai sekarang saudara, kalau kita mending kita tidak melakukan atau berkata tentang sesuatu yang itu tidak benar, tidak baik. Karena apa saudara? Ya sudah, apa yang terjadi terimalah dengan ucapan syukur, maka karena kau hidup dalam anugerah Tuhan, dari cekungan anugerah itu mengalir sesuatu yang menyegarkan hidupmu, yang membuat engkau dapat berkata, Tuhan Yesus itu baik. Itulah kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kita. Kebaikan manusia bisa habis. Tapi kesabaran dan kebaikan Tuhan akan terus berlanjut, berkelimpahan dalam hidup saya dan hidup saudara. Tuhan Yesus baik. Dalam kau terima anugerah Tuhan, hidupmu ada dalam cekungan anugerah, dalam tampungan anugerah, yaitu in Christ. Di sana menampung segala berkat Tuhan. Engkau masuk di dalam dapur api, tetapi yang nampak
adalah mujizat Tuhan terjadi kepada engkau, masuk dalam tantangan yang besar, yang menyertaimu Yesus Kristus lebih besar dari tantangan. Terima berkat Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin, 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 amin.